Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Z dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang kedua, tugas besar IRBA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang bertema bangunan bagi dan bangunan sadap. Apa itu bangunan bagi? Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Bangunan bagi terletak pada saluran primer atau pada saluran sekunder pada suatu titik cabang. Sedangkan bangunan sadap merupakan bangunan yang digunakan untuk menyadap air dari saluran primer ke saluran sekunder atau saluran ke saluran tersier. Bangunan sadap yang menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder yang terletak di saluran primer. Definisi bangunan bagi. Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua buah saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Letak bangunan. Letak bangunan bagi terletak di saluran primer atau saluran sekunder pada suatu titik cabang. Persyaratan sesuai dengan fungsinya, maka bangunan bagi harus memenuhi syarat yaitu 1. Pembagian air ke seluruh jaringan irigasi harus dicukupi dengan teliti sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, perlu bangunan pengontrol berupa pintu sorong atau balok sekat untuk mengontrol taraf muka air. Perubahan kedudukan pintu-pintu hanya boleh dilakukan oleh petugas yang berwenang dan dilakukan apabila dipandang perlu saja. Selanjutnya, pengontrol taraf muka air. Pada bangunan bagi harus terdapat bangunan pengontrol taraf muka air dan pengatur debit yang terdiri dari 3 macam, yaitu 1. Pintu pengukur yang berfungsi mengatur debit yang dilaluinya. Yang kedua, pintu pengatur yang berfungsi mengatur taraf muka air yang melaluinya. Selanjutnya yang ketiga, kombinasi antara kedua-duanya. Selanjutnya pengontrol taraf muka air. Sebagai alat pengontrol taraf muka air biasa digunakan 1. Balok sekat sebagai balok penutup. Untuk hal ini aliran melimpah melewati mercu balok sekat. Yang kedua, pintu sorong sebagai pengontrol taraf muka air, dalam hal ini pengaliran lewat bawah pintu. Selanjutnya, bangunan bagi sadap. Definisi dari bangunan bagi sadap adalah sebuah bangunan yang berfungsi membagikan air dan menyabang dari A. Saluran primer ke saluran primer yang lain dan atau dari saluran primer ke saluran tersier. B. Saluran primer ke saluran sekunder dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. C. Saluran sekunder yang satu ke saluran sekunder yang lain dan atau saluran sekunder ke saluran tersier. Letak bangunan bagi sadap. Letak bangunan bagi sadap terletak di saluran primer dan atau saluran sekunder. Bangunan bagi dan bangunan sadap dapat digabung menjadi satu rangkaian. Persyaratan untuk mengontrol taraf muka air di bagian UD bangunan umumnya diperlukan bangunan pengatur. Salah satunya 1. Untuk mengatur debit air di atas 900 liter per detik dapat digunakan alat pengukur debit tipe Chrome degreader atau Spoleti. Yang kedua, untuk pengukuran debit lebih kecil dari 900 liter per detik dapat digunakan alat ukur tipe Romijin. Selanjutnya, bangunan sadap dan bangunan sadap akhir. Definisi.
Bangunan sadap adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk menyadap atau mengambil air dari saluran primer ke saluran sekunder atau tersier dan atau dari saluran sekunder ke saluran tersier. Bangunan sadap akhir adalah bangunan pembagi air pada bagian akhir dari saluran sekunder di mana debitnya disadap habis oleh saluran-saluran tersier. Letak bangunan sadap dan bangunan sadap akhir. Bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran primer ke saluran sekunder disebut bangunan sadap sekunder terletak di saluran primer. Bangunan sadap untuk menyadap aliran dari saluran sekunder ke saluran tersier disebut bangunan sadap tersier terletak di saluran sekunder. Selanjutnya, bangunan sadap akhir terletak di bagian akhir saluran sekunder. Persyaratan dan pengukur debit. 1. Persyaratan untuk bangunan sadap dan untuk pengukur debit pada bangunan sadap sama dengan pada bangunan-bangunan bagi. Selanjutnya untuk yang kedua, bangunan sadap yang mengambil air dari saluran sekunder ke saluran tersier dapat tanpa bangunan peninggi muka air, yang biasanya dibuat tanpa gorong-gorong dan dengan menggunakan gorong-gorong. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.